Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan dengan NIM 2019-2010-383. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran kas. Anggaran kas itu adalah salah satu hal yang terpenting di dalam suatu perusahaan. Anggaran kas sendiri dapat diartikan sebagai sebuah alat yang digunakan oleh perusahaan untuk perkiraan arus kas, ya. Dimana itu besaran arus kas itu dapat diperkirakan tersebut dengan akan terjadinya pada waktu atau periode tertentu. Singkatnya seperti itu. Sehingga ada yang disebut dengan estimasi yang berlaku untuk penentuan arus kas, yang bertujuan untuk mengetahui apakah perusahaan cukup atau tidak di dalam memenuhi syarat tersebut. Nah, penilaian anggaran ini akan diuji dan dikelola sehingga memberikan suatu kepastian untuk memenuhi kebutuhan operasional tersebut. Nah, namun penggunaan anggaran kas sendiri sebagai alat ini tuh hanya untuk diperkirakan dana yang dibutuhkan dalam jangka waktu kurun tertentu dengan jangka waktu yang pasti seperti itu. Nah, manajemen biasanya itu mengembangkan anggaran kas ini setelah anggaran penjualan, pembelian, dan belanja modal yang sudah dibuat. Anggaran ini perlu dibuat sebelum anggaran kas untuk memperkirakan secara akurat bagaimana kas akan terpengaruh selama periode tersebut. Lanjut. Perkiraan cash inflow. Nah, perkiraan cash inflow ini seperti itu, dalam jangka waktu kurun tertentu itu kita tuh bisa mengira-ngira apakah ranah ke depan perusahaan itu akan defisit atau inflasi seperti itu. Lanjut ke sumber cash flow. Nah, sumber cash flow ini ada macam-macam ya, kayak penjualan tunai, pengumpulan piutang, pendapatan bunga, pendapatan investasi, penerima pinjaman, penjualan aktiva tetap, penambahan equity, dan laba perusahaan. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Muhammad Abrori dengan NIM 2019-210405. Di sini saya akan menunjukkan presentasi dari rekan saya, yaitu adalah sumber cash outflow. Sumber cash outflow ada yang pertama pembayaran gaji, yang kedua pembelian bahan atau aktiva tetap, yang ketiga pembayaran pajak, yang keempat pembayaran hutang dan bunga. Selanjutnya yaitu adalah jenis-jenis anggaran kas. Jenis-jenis anggaran kas itu ada jangka pendek dan jangka panjang. Anggaran kas jangka pendek, anggaran kas yang umumnya disusun dengan cara menelusuri jejak berbagai kegiatan perusahaan yang mengakibatkan terjadinya arus fisik masuk dan arus fisik keluar. Arus balik dari jejak arus fisik yang masuk akan mengakibatkan terjadinya arus kas keluar. Demikian pula sebaliknya, arus balik dari jejak berbagai arus fisik keluar akan mengakibatkan terjadinya arus kas masuk. Saya akan menjelaskan skema dari masuknya arus kas dan keluarnya arus kas. Yang pertama, perusahaan melaksanakan proses produksi barang atau jasa sebagai pihak pertama dan pengambil inisiatif atas terjadinya keseluruhan arus kas dan arus fisik dalam keseluruhan sistem itu. Yang kedua, para rekanan atau pemilik faktor produksi yang bergerak dalam pasaran faktor produksi dan mengambil inisiatif atas terjadinya keseluruhan arus kas dan arus fisik dalam keseluruhan sistem itu. Yang ketiga, konsumen atau pembeli produk perusahaan merupakan pihak yang membutuhkan produk perusahaan untuk dikonsumsi sendiri atau dijual kembali. Yang keempat, pemilik dana atau pemerintah adalah sebagai pihak yang mempercayakan modalnya untuk digunakan oleh perusahaan. Di antara keempat pihak yang membentuk sistem itu terjadi arus fisik maupun arus kas yang merupakan arus masuk maupun arus keluar di antara mereka satu sama lain. Arus fisik masuk terjadi pada saat perusahaan pembeli
perusahaan membeli berbagai faktor produksi yang dibutuhkannya, dan sebagai gantinya terjadi arus kas keluar pada saat perusahaan membayar faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Arus fisik keluar terjadi pada saat perusahaan berhasil menjual produknya pada pembeli atau konsumen. Sebagai gantinya terjadi arus kas masuk pada saat pembeli membayar harga pokok yang dibelinya. Selanjutnya itu adalah anggaran kas jangka panjang. Bila anggaran kas tahunan tadi disusun dengan cara menelusuri jejak arus fisik masuk dan arus fisik keluar, maka anggaran kas jangka panjang disusun dengan cara membandingkan neraca yang disusun antara dua periode anggaran dan perhitungan rugi laba perusahaan yang terjadi selama periode antara kedua neraca tersebut. Selanjutnya yaitu adalah anggaran kas dapat disusun dalam dua bentuk. Yang pertama, anggaran kas bentuk tunggal. Yang kedua adalah anggaran kas bentuk campuran. Anggaran kas bentuk tunggal disusun dengan cara mengelompokkan satu kelompok kas masuk dan satu kelompok kas keluar. Anggaran kas bentuk campuran disusun dengan cara tiap kegiatan kas masuk dikurangkan dengan kas keluarnya, sehingga dapat diketahui kas masuk bersih atau kas keluar bersih dari masing-masing kegiatannya. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Tiara Larasati dengan NIM 2019-210412. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara penyusunan anggaran kas. Cara penyusunan anggaran kas ini di mana dalam proses penyusunan ini tentu diperlukan beberapa tahap, sehingga anggaran tersebut bisa tersusun dengan baik dan benar. Dalam artian, bisa tersusun sesuai dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan. Maka, dari itu, tahap-tahap tersebut harus diketahui terlebih dahulu. Berikut cara penyusunan anggaran kas melalui beberapa tahap. Yang pertama adalah tentukan arus kas masuk ke perusahaan dalam sebulan. Jenis analisis arus kas ini disebut sebagai persiapan dan analisis penganggaran kas. Ini adalah bagian perkiraan keuangan jangka pendek perusahaan Anda. Tentukan jumlah kas yang akan mengalir ke perusahaan dalam 1 bulan. Jika Anda baru memulai bisnis, Anda harus memiliki saldo awal dalam bentuk tunai yang ingin Anda miliki setiap bulan. Selain itu, bisnis juga perlu menentukan jumlah penjualan yang akan Anda miliki selama bulan pertama. Penjualan harus mencakup penjualan tunai dan penjualan yang Anda lakukan kepada pelanggan yang membayar secara kredit. Yang kedua, yaitu tentukan arus kas keluar dari perusahaan dalam sebulan. Anda akan memiliki pengeluaran setiap bulan. Misalnya, itu seperti bisnis perlu membeli alat tulis atau perlengkapan kantor, membayar perawatan mobil dan bahan bakarnya, dan membayar karyawan. Pengeluaran bulanan lainnya termasuk biaya, iklan, dan juga pajak. Namun, ada juga pengeluaran lain yang terjadi sesekali. Misalnya itu seperti pembelian peralatan komputer, kendaraan, atau pengeluaran yang lain yang lebih besar. Yang ketiga, arus kas masuk harus lebih besar dari arus kas keluar. Setiap pebisnis tentu menginginkan aliran uang yang lebih besar atau masuk yang ke perusahaan lebih besar daripada jumlah uang yang mengalir keluar dari perusahaan ini. Berarti bahwa arus kas masuk bulanan harus direncanakan dengan hati-hati, dan arus kas keluar juga harus diminimalkan. Jadi, Anda akan memiliki cukup uang untuk menjalankan perusahaan Anda. Yang keempat, saldo akhir untuk bulan pertama menjadi saldo akhir untuk bulan kedua. Salah satu aturan penting dan mendasar dalam membuat anggaran kas adalah memasukkan saldo akhir
untuk bulan pertama menjadi saldo awal untuk bulan kedua. Setiap bulan, Anda mungkin harus menambahkan lebih banyak item ke analisis saat bisnis Anda tumbuh. Anda harus memutuskan saldo akhir minimum yang harus dimiliki perusahaan. Anda setiap bulan agar bisnis dapat berjalan dengan baik. Yang kelima, jika arus kas berubah negatif, Anda harus meminjam uang dalam bisnis, piutang atau uang pinjaman. Bukanlah konsep baru. Jika arus kas berubah negatif atau bisnis menghadapi defisit, tidak ada salahnya jika harus meminjam uang untuk menutupi kekurangan kas untuk bulan itu. Meminjam uang dapat dilakukan dari keluarga, teman, investor, atau dari bank, dan lembaga keuangan yang lainnya. Jika arus kas bisnis positif pada bulan berikutnya, Anda dapat membayar kembali pinjaman tersebut. Yang terakhir adalah konsisten dengan anggaran kas selama periode yang direncanakan. Terus lakukan anggaran kas setiap bulan. Usahakan agar pinjaman Anda seminimal mungkin, dan arus kas masuk Anda lebih besar dari arus keluar. Ingat bahwa penganggaran kas hanyalah dokumen perencanaan keuangan, tetapi cobalah konsisten dengan ini sebisa mungkin. Terima kasih. Selanjutnya adalah metode anggaran kas. Setelah Anda mengetahui bagaimana tahap cara penyusunan anggaran kas, maka selanjutnya adalah mengetahui metode dari penganggaran kas tersebut. Yang pertama adalah metode penerimaan dan pembayaran. Dengan metode ini, anggaran kas disusun berdasarkan kolom. Ada 2 bagian. Yang pertama adalah tanda terima dan bagian kedua adalah pembayaran. Total penerimaan ditambahkan dengan saldo awal kas dan dikurangi pembayaran untuk mendapatkan saldo akhir kas. Jika penerimaan lebih dari pembayaran, ada surplus uang tunai pada akhir bulan dan sebaliknya. Yang kedua adalah metode untung dan rugi yang disesuaikan. Metode ini juga disebut laporan arus kas. Jenis anggaran ini disiapkan untuk jangka panjang. Ini memberikan lebih banyak rincian pendapatan dan pengeluaran sehubungan dengan perencanaan jangka panjang. Keuntungannya dianggap setara dengan kas. Meskipun penerimaan dan pembayaran tunai tidak menjadi pertimbangan, tetapi hanya mempertimbangkan transaksi non-tunai untuk menyiapkan anggaran tunai dengan metode ini. Keuntungan disesuaikan dengan menambahkan kembali depresiasi, provisi, stok pekerjaan dalam penyelesaian, penerimaan modal, penurunan debitur, peningkatan kreditur, dan dengan mengurangi dividen, pembayaran modal, peningkatan debitur, peningkatan stok, dan penurunan kreditor. Laba yang disesuaikan adalah saldo akhir dari kas. Informasi berikut ini yang diperlukan untuk menyiapkan anggaran kas berdasarkan metode untung dan rugi yang disesuaikan. Yang pertama adalah saldo pembukaan yang diharapkan. Yang kedua adalah laba bersih untuk periode tersebut. Yang ketiga, perubahan aset lancar dan kewajiban lancar. Yang selanjutnya, penerimaan modal dan pengeluaran modal. Dan terakhir, pembayaran dividen. Yang ketiga, metode neraca. Metode ini sangat mirip dengan metode untung dan rugi yang disesuaikan. Dengan metode ini, semua item neraca dicatat pada sisi masing-masing kecuali kas. Kemudian, neraca seimbang. Jika sisi kewajiban lebih berat dari sisi aset, angka pertimbangannya adalah kas di bank. Demikian juga jika sisi aset lebih banyak dari sisi kewajiban, angka perimbangannya adalah overdraft yang merupakan perpanjangan kredit dari bank yang diberikan ketika saldo dalam rekening mencapai 0.
Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan langkah-langkah penyusunan. Nah, langkah-langkah penyusunan ini dibagi menjadi 6. Yang pertama, penyusunan anggaran penagihan piutang. Nah, penyusunan anggaran penagihan piutang ini, jika perusahaan memiliki penjualan yang dilakukan secara kredit, maka akan muncul yang namanya melakukan penyusunan anggaran penagihan piutang. Tapi jika kalau penjualan perusahaan semuanya dilakukan secara tunai, maka tidak perlu menggunakan perhitungan penyusunan anggaran penagihan piutang. Nah, langsung ke perhitungan selanjutnya. Yang kedua, menyusun anggaran penerimaan kas. Dan yang ketiga, menyusun anggaran pengeluaran kas. Dan yang keempat, menyusun anggaran kas sementara. Mengapa bersifat sementara? Karena kita harus melihat saldo perkiraan saldo akhir perusahaan. Dan yang kelima, skema pembayaran bunga. Nah, skema pembayaran bunga ini dilakukan apabila menggunakan pinjaman. Dan yang terakhir, menyusun anggaran kas akhir. Nah, tujuannya untuk tidak ada kas yang negatif. Anggaran kas sementara. Uraiannya saldo awal, penerimaan kas, kas tersedia, pengeluaran kas, dan saldo akhir. Nah, untuk perhitungan yang Januari. Nah, saldo awalnya itu diketahui 2.500.000 diambil dari soal, dan penerimaan kas 2.779.000 diambil dari total anggaran penerimaan kas, dan kas tersedia menjadi 5.279.000 diambil dari total saldo awal ditambah penerimaan, yaitu 2.500.000 ditambah 2.779.000, hasilnya menjadi 5.279.000. Untuk pengeluarannya 3.170.000 diambil dari total anggaran pengeluaran kas. Saldo akhirnya yaitu tersedia dikurangi pengeluaran, yaitu 5.279.000 dikurangi 3.170.000, hasilnya menjadi 2.109.000. Nah, saldo akhir Januari menjadi saldo awal di Februari, yaitu 2.109.000, penerimaannya 3.429.000, kas tersedia 5.600.000, pengeluaran kasnya 4.350.000. Pertama-tama kita mencari penjualan tunai, penjualan kredit, bad debt, sama piutang neto. Nah, penjualan tunainya Januari 1.750. 1.750 ini diambil dari mana? Diambil dari 50% dikali 3.500.000. Nah, 3.500.000 ini udah ada di soal, dan 50% ini diambil dari mana? Dari sisa dari penjualan kredit, yaitu 50%, karena penjualan kreditnya juga 50%. Jadi Januarinya 1.750. Untuk yang Februari 50% dikali 3.750, hasilnya 1.875. Yang Maret 50% dikali 4.500, hasilnya 2.250. Yang untuk triwulan juga sama perhitungannya, 50% dikali 12 juta, yaitu hasilnya 6 juta. Untuk triwulan 3 50% dikali 10.500.000, hasilnya 5.250. Untuk yang TW 4 50% dikali 11.250, hasilnya 5.625. Pembayaran upah dan gaji. Januari 1.170.000, Februari 900, Maret 1.100.000. Untuk triwulan 2 2.925, triwulan 3 2.700.000, triwulan 4 2.775. Untuk pengembalian hutang, Februari ditemukan 3 juta,
TW2 12 juta. Dividennya TW2 900, TW4 900. Nah, macam-macam biaya. Yang pertama Januari 650, Februari 450, dan Maret 800. Untuk triwulannya, triwulan 2 1.350, triwulan 3 1.350, dan triwulan 4 1.350. Sama berarti ya. Yang diminta untuk menyusun adalah yang pertama anggaran pengumpulan piutang, yang kedua pengumpulan penerimaan kas, yang ketiga anggaran pengeluaran kas, yang keempat anggaran kas sementara, dan kelima kebijakan pembelanjaan jangka pendek yang diperlukan dengan meminjam dengan tingkat bunga 18% setahun jika terjadi defisit kas, dan yang keenam anggaran kas akhir. Untuk perhitungan neto itu penjualan kredit dikurangi bad debt itu 1.750 dikurangi 35.000 hasilnya 1.750, dan perhitungan seterusnya sama, yaitu hasilnya 1 juta. Untuk piutang neto yang Februari hasilnya 1.837.500, yang Maret hasilnya 2.205.000, yang TW2 5.880.000, dan TW3 5.145.000, dan TW4 5.512.500. Anggaran penerimaan kas. Nah, uraiannya piutang, penjualan tunai, lain-lain. Nah, piutang yang Januari diketahui 1.029.000, Februari 1.617, yang Maret 2.005.750, triwulan 2 5.769.750, dan triwulan 3 5.292.000, dan triwulan 4 3.439.000. Nah, piutang di atas diambil dari total anggaran pengumpulan piutang. Untuk yang penjualan tunai yang Januari diketahui 1.750, Februari 1.875.000, yang Maret 2.250, yang triwulan 2 6 juta, triwulan 3 5.250, dan triwulan 4 5.625.000. Nah, penjualan tunai ini diambil dari tabel yang pertama. Yang penerimaan lain-lain sudah ada diketahui di soal, yaitu TW2-nya 2 juta dan 2 juta, dan TW3-nya 3 juta. Terus totalnya yaitu 2.779.000. Februari totalnya 3.492.000, yang Maret totalnya 4.295.750.000, triwulan 2 totalnya 13.769.750, dan triwulan 3 13.542.000, dan yang terakhir totalnya triwulan 4 yaitu 11.064.000. Anggaran pengeluaran kas, uraiannya pembelian bahan baku, pembayaran upah, pembagian upah, dividen, dan MC biaya. Nah, pembelian bahan baku yang Januari 1.350, yang Februari tidak diketahui, yang Maret 1.200, yang TW2 3.600, dan TW3 3.750.000, dan TW4 3.750.000. Nah, pembayaran upah Januari 1.170.000, Februari 900, Maret 1.100.000, TW2 2.925.000, TW3 2.700.000, dan TW4 2.775.000. Pembagian upah yang diketahui Februari sama TW2, yang Februari 3 juta dan TW2-nya 12 juta.
Untuk dividennya yang diketahui TW2 dan TW4 yaitu sama-sama 900.000. Untuk yang MC biaya yaitu yang Januari 650, Februari 4.050.000, mohon maaf 450.000, dan yang Maret 800.000, yang TW2-nya 1.350.000, dan TW3 1.350.000, yang TW4 1.350.000. Nah, totalnya yang Januari yaitu 3.170.000, yang Februari 4.350.000, yang Maret totalnya 3.100.000, yang TW2 totalnya 20.775.000, yang TW3 totalnya 7.800.000, dan yang TW4 totalnya 8.775.000. Nah, untuk menghitung pengeluaran kas di atas kita lihat di soal karena sudah tertera di soal. Anggaran kas sementara. Uraiannya saldo awal, penerimaan kas, kas tersedia, pengeluaran kas, dan saldo akhir. Nah, untuk perhitungan yang Januari. Nah, saldo awalnya itu diketahui 2.500.000 diambil dari soal, dan penerimaan kas 2.779.000 diambil dari total anggaran penerimaan kas, dan kas tersedia menjadi 5.279.000 diambil dari total saldo awal ditambah penerimaan yaitu 2.500.000 ditambah 2.779.000 hasilnya menjadi 5.279.000. Untuk pengeluarannya 3.170.000 diambil dari total anggaran pengeluaran kas. Saldo akhirnya yaitu tersedia dikurangi pengeluaran yaitu 5.279.000 dikurangi 3.170.000 hasilnya menjadi 2.109.000. Nah, saldo akhir Januari menjadi saldo awal di Februari yaitu 2.109.000, penerimaannya 3.429.000, kas tersedia 5.600.000, pengeluaran kasnya 4.350.000, dan saldo akhirnya 1.251. Perhitungannya sama kayak perhitungan di bulan Januari. Untuk yang Maret saldo awalnya 1.251.000, penerimaan kasnya 4.295.750, kas tersedia 5.546.750, dan pengeluarannya kas 3.100.000, dan saldo akhirnya 2.446.750. Untuk TW2-nya 3.446.750. Untuk penerimaan kas 13.799.750, yang persediaan kas 16.216.500, dan pengeluaran kas 20.775.000, dan saldo akhirnya min 4.558.500. Untuk TW2-nya penerimaan kas 13.542.000, untuk kas tersedia 13.542.000, dan untuk kas tersedia 13.542.000, dan pengeluarannya 7.800.000, dan saldo akhirnya menjadi 5.742.000. Untuk TW2 saldo awalnya 5.742.000, penerimaan kas 11.064.000, tersedia kas 16.806.000, pengeluarannya 8.775.000, dan saldo akhirnya menjadi 8.031.000. Skedul pembayaran bunga.
Nah, kebijakan pada awal TW2 meminjam sebesar 5.000. Periode April sampai September dapat dibayar kembali pada awal TW4. Nah, bunga sebulan 1,5% dikali 5 juta hasilnya 75.000. TW2 yang Mei 75.000, yang Juni 75.000. Untuk TW3 Juli 75.000, Agustus 75.000. Untuk TW4 September 75.000, yang Oktober 75.000. TW2 Juni 150.000. Untuk TW4 yang September 225.000 dan yang Oktober 75.000. Anggaran kas air. Uraiannya saldo awal di bulan Januari yaitu 2.500.000, Februari 2.109.000, Maret 1.251.000, TW2 2.446.750, TW3 219.500 dan TW4 5.808.500. Untuk penerimaan kas yaitu 2.779.000, Februari 3.492.000, Maret 4.295.750, TW2 13.769.750, TW3 13.542.000 dan TW4 11.064.000. Untuk hutangnya yang Januari tidak ada, Februari tidak ada, Maret tidak ada, TW2 5 juta, TW3 tidak ada, TW4 tidak ada. Untuk tersedianya kas yaitu untuk Januari saldo awal ditambah penerimaan ditambah hutang. Nah, yaitu untuk Januari 2.500.000 ditambah 2.779.000 ditambah hutang yang tidak ada menjadi 5.279.000. Untuk yang Februari 2.109.000 ditambah 3.492.000 ditambah hutang yang tidak ada menjadi 5.600.000. Yang Maret 1.251.000 ditambah 4.295.750 ditambah hutang yang tidak ada menjadi 5.546.750. Untuk TW2 untuk 2.446.750 ditambah 13.769.750 ditambah 500 hasilnya 21.216.550. Untuk TW2 untuk TW3 219.500 ditambah 13.542.000 ditambah hutang yang tidak ada menjadi 13.833.500. Untuk TW4 5.808.500 ditambah 11.064.000 ditambah hutang yang tidak ada menjadi 16.872.500. Untuk pengeluarannya untuk Januari 3.170.000, Februari 4.350.000, untuk yang Maret 3.100.000, TW2 20.775, untuk TW2 7.800 dan TW4 8.775.000. Angsurannya untuk Januari tidak ada, Februari tidak ada, Maret tidak ada, TW2 tidak ada, TW3 tidak ada dan TW4 menjadi 5 juta. TW4 5 juta. Untuk bunganya Januari tidak ada, Februari tidak ada, Maret tidak ada, TW2 150, TW3 225 dan TW4 75.000. Nah, saldo akhirnya kas tersedia dikurangi pengeluaran, dikurangi angsuran dan dikurangi bunga. Nah, hasilnya menjadi 2.109.000. Untuk yang Februari sama dengan hasil 1.251. Saldo akhir Maret 2.446.750.
Untuk TW2 291.500, untuk TW3 5.808.500, dan TW4 3.022.500. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.